Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sabti Yulianti, CPK Angkatan 4, Kabupaten Temanggung. Koneksi antar materi modul 2.1. Pertanyaan pemetik pertama. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, 2001-45, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Kesimpulannya, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, yaitu minat, bakat, dan karakter yang berbeda. Guru bertugas memfasilitasi semua kebutuhan belajar tersebut. Pertanyaan kedua, bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Hal ini, pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas, yaitu langkah pertama kita melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, karena setiap murid memiliki minat dan bakat yang berbeda. Kita dalam melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Hal ini dapat memudahkan guru dalam memberikan pembelajaran pada murid-murid berdasarkan kebutuhannya. Selain itu, kita juga menerapkan 3 strategi diferensiasi pembelajaran, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Cara untuk memenuhi kebutuhan belajar murid mencapai optimal yaitu dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, yaitu ada 3 kebutuhan belajar murid. Kesiapan belajar, yaitu dengan sebelum mulai belajar, guru dapat mendiagnosis kesiapan belajar murid dengan menanyakan materi sebelumnya. Minat belajar, guru dapat memberikan pilihan kepada murid sesuai dengan minatnya. Dalam diferensiasi produk, maka murid akan menghasilkan produk sesuai dengan minatnya sebagai pencapaian tujuan pembelajaran. Profil belajar, pemetaan dengan profil belajar yaitu dapat dilihat dari gaya belajar murid, dari lingkungan belajar, dari budaya dan kecerdasan majemuk yang dimiliki setiap murid. Pertanyaan keempat, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif itu berkaitan erat dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Maka, tugas guru mengembangkan potensi yang dimiliki murid sesuai dengan kodratnya. Peran dan guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan
sekolah, dan murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu mengidentifikasi kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar murid untuk berkolaborasi dengan guru kelas sebelumnya. Visi guru penggerak itu bisa dengan menggunakan pendekatan inquiry aperceptif, yaitu strategi perubahan berbasis kekuatan yang dimiliki oleh sekolah dan dikembangkan visi guru penggerak sehingga untuk mengembangkannya ini menggunakan tahapan bakja. Budaya positif yaitu suatu nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang berpihak pada murid sehingga murid dapat berpikir kritis, saling menghormati, bertanggung jawab. Nah, dari ini semua maka berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran ini terlaksana karena adanya budaya positif di sekolah yang menjadikan lingkungan menjadi aman, nyaman, sehingga dan selain itu juga harus adanya visi perubahan dari guru penggerak untuk menjadikan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila. Dari situ dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi berkaitan erat dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, tugas guru menuntun segala kodrat anak yang dapat dikembangkan dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan memenuhi pembelajaran anak sesuai dengan kebutuhannya. Untuk memenuhi itu, nilai dan peran guru penggerak sangat diperlukan dengan berkolaborasi maupun berinovasi untuk memberikan pembelajaran yang bermakna pada murid. Dalam hal ini, maka perlu adanya visi guru penggerak untuk memperbaiki pembelajaran yang lebih baik. Dengan melihat kekuatan yang dimiliki sekolah, dengan begitu nanti terciptanya budaya positif. Dengan adanya budaya positif ini terbentuklah lingkungan belajar yang positif sehingga pembelajaran menjadi aman dan nyaman. Dengan begitu, maka pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan setiap anak dapat berjalan dengan baik dan tercipta pembelajaran yang berpihak pada anak sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.